kerjaan di tempat lain. Permisi. Saya butuh manajer keuangan untuk di cabang. Saya harap kamu mau mengisi kekosongan itu. Kenapa? Kamu takut saya ngerusak rumah tangga kamu? Oke, sekarang gini. Kita profesional. Kamu kerja di sini dan saya perlakukan kamu layaknya seperti pegawai yang lain. Saya nggak akan membeda-bedakan. Kerja. Alah, baru jadi tukang jahit aja sudah berani jadiin suami itu sebagai pembantu. Gimana kalau kamu jadi direktur perusahaan? Udah, pokoknya ibu nggak mau tahu. Kamu selesaikan urusan rumah tangga dulu, baru kamu kerja. Ngerti kamu? Tapi Bu, nggak usah bantah. Cepat kamu ke dapur bantu suami kamu. Ayo cepat sana. iya Bu. Mas, biar aku aja. Pasti tadi ibu udah marahin kamu ya? Padahal tadi aku udah bilang kok sama ibu kalau nggak apa-apa sih kalau aku yang masak. Enggak kok Mas. Biar gimana ibu juga benar. Enggak seharusnya aku membiarkan kamu ngerjain urusan rumah tangga. Ya kan sesibuk apapun aku tetap harus bisa bagi waktu antara menjahit sama urusan rumah tangga. Kan aku ini tetap seorang istri. Yaudah Mas, biar aku aja ya. Makasih, sayang. Ya ampun, kotor begini. Salimah, Salimah. Bu, ibu tuh ada apa sih teriak-teriak manggil Salimah? Salimah tuh sebentar lagi mau ke butik, dia mau nganter jahitan. Kamu lihat kerjaan istri kamu ini. Lihat, masih kotor kan? Dan jemuran dari kemarin siang tidak diangkat-angkat. Coba kamu bayangkan kalau semalam itu hujan. Pasti pakaian itu akan basah lagi. Bu, ibu apa salahnya sih bantu-bantu Salimah? Dia kan cari uang buat kita juga, Bu. Enak aja kamu ngomong. Kamu pikir ibu di sini ini untuk jadi pembantu? Iya. Heru, ini kan kerjanya perempuan. Sini aku bantuin. Aduh, kamu nggak pantas megang kayak ginian. Kamu tuh ngapain sih kesini? Nggak apa-apa. Aku kesini cuma mau lihat keadaan kamu aja. Seberapa bahagia kamu sama istri pilihan kamu. Udah dari sini. Aku yang kerjain. Apaan sih? Masya Allah Mas, aku lupa. Sini, aku aja. Maafin aku ya Mas. Aduh. Salimah, kamu kenapa? Muka kamu kok pucat kayak gitu sih? Agak lemes. Mungkin karena lagi banyak jahitan Mas. Yaudah, pakainya aku yang pegang aja ya. Salimah, lebih baik sekarang kamu masuk ke dalam, kamu istirahat. Ke butiknya besok aja ya. Alasan segala. Pakai pura-pura sakit kepala lagi. Paling-paling juga dia itu nyuruh kamu untuk nyetrika semua pakaian kering. Iya, saya heran.
Anak tante kok bodohnya nggak habis-habis ya. Mau milih istri, udah miskin, pemalas lagi. Sebaiknya istri kayak gitu dicerain aja kali ya. Widya, kamu ngapain ada di sini? Kamu itu ngomong apa sih? Jangan mentang-mentang kamu sekarang udah jadi istrinya Heru. Terus kamu sok berkuasa di rumah ini. Melarang semua orang datang ke rumah ini. Ini bukan rumah kamu. Dan saya masih punya kuasa di rumah ini. Dan saya menerima siapa aja yang datang ke rumah ini. Termasuk Widya. Sayang, Tante senang loh kamu datang ke sini. Padahal tadinya tuh Tante mau nemuin kamu. Her. Ya, halo Her. Ada apa Her? Halo? Halo, Ben. Ben, sorry nih gue ganggu. Gue baru di PHK barusan. Gue mau nanya di tempat lo ada lowongan kerja nggak ya kira-kira? Aduh Her. Sorry ya. Di sini udah penuh tuh. Lu kenapa nggak minta dari kemarin aja? Gitu ya. Tapi masa nggak ada lowongan sama sekali sih Ben? Gue jadi OB juga nggak apa-apa deh. Yang penting gue kerja. Soalnya gue nggak enak Ben sama istri gue. Jadi office boy. Gila ya. Lu biasa jadi manajer sekarang mau jadi office boy. Ya nggak mungkin lah. Ya, Ben lo tahu gue kan. Gue nggak enak aja kalau bini gue yang terus-terusan ngurusin gue sama nyokap gue. Lu kenapa nggak coba masuk ke perusahaan si Widya aja? Gua rasa dia baru buka cabang baru deh. Kalau nggak salah lu temen dia dari kecil kan? Dan lu juga hampir tunangan sama Widya. Kalau gua jadi lu, gua pasti cari Widya untuk minta kerjaan. Widya, gitu ya. Lu coba dia ke sana ya. Oke deh, ntar biar gue pikirin. Thank you Ben. Yaudah, yuk. Sukses ya. Ya, thank you. Oh ya? Kapan dia datang ke kantor lo? Dia nggak datang, dia cuma telepon saya. Dia ngomong apa aja? Dia bilang dia emang sangat butuh kerjaan, Wid. Tapi dia bakal nyerah kayaknya. Dia pasti datang ke kantor kamu untuk minta kerjaan. Aku nggak tega, Wid, lihat keadaan dia sekarang. Padahal di tempatku juga banyak lowongan untuk dia. Pokoknya kamu janji ya, kasih dia kerjaan. Iya dong, tenang aja. Sekarang lo pikir, kenapa gue sampai nyuruh lo sama teman-teman yang lain ngeblok dia biar nggak kerja di tempat lain? Biar dia bisa kerja di sini dan gue bisa ketemu dia tiap hari. Pokoknya lo harus kasih kerjaan ke dia ya. Tenang aja. Oke deh. Urusan gue udah selesai, gue balik dulu. Thank you. Sebenarnya saya udah lama nunggu kedatangan kamu. Semenjak saya dapat telepon dari Pak Brata, mantan bos kamu. Beliau merekomendasikan kamu untuk kerja di sini. Tapi saya tungguin kamu gak datang-datang. Baru datang sekarang. Dan saya yakin kedatangan kamu sekarang itu adalah langkah terakhir kamu karena kamu udah gak dapat kerjaan tempat lain kan? Heru, kamu udah gak perlu gengsi atau ngerasa bersalah karena kamu udah ngianatin saya dan menikahi sahabat saya. Widya, aku sama sekali gak pernah mempunyai niat untuk mengecewakan kamu. Dan aku juga gak pernah berjanji kepada kamu. Widya, aku gak cinta sama kamu. Jadi aku sama sekali tidak pernah punya penyesalan atas apapun. Sebaiknya sekarang saya mencari pekerjaan di tempat lain. Permisi. Saya butuh manajer keuangan untuk di cabang. Saya harap kamu mau mengisi kekosongan itu. Kenapa? Kamu takut saya ngerusak rumah tangga kamu?
Oke, sekarang gini. Kita profesional. Kamu kerja di sini dan saya perlakukan kamu layaknya seperti pegawai yang lain. Saya nggak akan membeda-bedakan.